Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Susilawati, dan kedua rekan saya yaitu Irwin Hidayat dan Selvi Veronica. Nah, langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan mata kuliah Hukum Perdata yang berjudul Badan Hukum sebagai Subjek Hukum. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian badan hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia atau yang sering disebut naturlich person. Misalnya seperti PT atau sering disebut perseroan terbatas, PN, perseroan negara, yayasan, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Irwin Hidayat. Baik, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Susilawati. B. Syarat-syarat badan hukum. Yang pertama, syarat badan hukum yang diminta oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, syarat yang diminta oleh kebiasaan dan jurisprudensi. Yang ketiga, syarat yang diminta oleh doktrin. C. Teori-teori badan hukum. Yang pertama, teori fiksi. Yang kedua, teori kekayaan bertujuan. Yang ketiga, teori organ. Yang keempat, teori kekayaan bersama. Yang kelima, teori kekayaan yuridis. Sekian penjelasan dari saya. Maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Selvi Veronica. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Irwin Hidayat. D. Pembagian badan hukum. Pada dasarnya, badan hukum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. Nah, sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh dari badan hukum publik antara lain yaitu Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perusahaan milik negara. Contoh badan hukum privat antara lain pertama yaitu perseroan terbatas, kedua firma, ketiga persekutuan komanditer, keempat perbankan, dan yang kelima koperasi. Dan sekarang kita memasuki materi E yaitu perbuatan badan hukum. Sebagaimana yang dikatakan bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang berjiwa seperti manusia. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, tetapi harus diwakili oleh manusia biasa. Akan tetapi, orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum disebut organ, yaitu alat perlengkapan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.